Kerkhof Pojut Aceh, adalah kuburan massal kolonial Belanda yang tewas di Aceh dalam Perang Aceh Belanda. Perang tersebut dimulai sejak tahun 1873 dan terus berlangsung baik secara frontal maupun gerilya sampai tahun 1942. Adanya kerkhof atau kuburan massal Belanda di Aceh, tentunya, bukanlah sesuatu hal yang mengherankan atau mencengangkan. Hal itu karena, sejak ultimatum perang kolonial Belanda terhadap Kesultanan Aceh pada 26 Maret 1873 yang diwujudkan dengan invasi Kolder pada 6 April 1873, peperangan dahsyat nan panjang antara kolonial Belanda dengan rakyat Aceh terus-terusan terjadi di berbagai wilayah-wilayah Aceh. Peperangan dahsyat tersebut terjadi di wilayah pantai, tempat pertama kolonial Belanda mendarat, di benteng-benteng pertahanan Istana Sultan Aceh, perang dahsyat di kawasan Masjid Baitur Rahman. Peperangan dengan pasukan Marsose di hutan-hutan dan pegunungan, serta pedalaman Aceh, telah menimbulkan korban nyawa dari pihak Belanda dan rakyat Aceh. Kerkhof Pojut Aceh telah dijadikan tempat pemakaman serdadu Belanda sejak tahun 1874, yakni setahun setelah meletusnya Perang Aceh melawan Belanda berkobar. Banyaknya korban dari pihak Belanda yang terus-terusan berjatuhan dalam perang, membuat Jenderal Van Swieten berinisiatif membuat kuburan khusus untuk serdadu-serdadunya yang tewas di Aceh sebagai bentuk penghormatan kerajaan Belanda terhadap para serdadunya yang dinilai telah berjasa pada Perang Aceh Belanda tersebut. Indikasi penghormatan tersebut dapat kita lihat saat memasuki Kerkhof Pojut. Kita akan melihat sebuah tembok tinggi melengkung di pintu gerbang yang dibuat dari batu bata. Tertulis sebuah kalimat pengucapan yang berbunyi teruntuk sahabat kita yang gugur di medan perang. Yang ditulis dalam 4 bahasa, bahasa Belanda, Arab, Melayu, dan Jawa. Ide Van Swieten itu disetujui oleh Raja Willem III di Amsterdam, Belanda, dan disetujui pula oleh Gubernur Jenderal James London di Batavia. Akhirnya, lokasi kuburan itu pun ditentukan oleh Van Swieten, yang diberi nama Kerkhof Pojut yang terdiri dari bahasa Belanda dan Aceh hingga akhir perang. Kerkhof Pojut Aceh dimakamkan 3 orang jenderal, yaitu Jenderal Johan Herman Kohler, Jenderal JLJ Hubertus Pel atau Jenderal Pel, dan 1 orang kapten, yaitu Kapten WBJ Aschepens, serta dimakamkan 2.200 serdadu-serdadu Belanda, yang terdiri dari kalangan Eropa dan Bumi Putra yang tergabung sebagai tentara KNIL dan pasukan Marsose Belanda. Kerkhof Pojut Aceh, seluas lebih kurang 3,5 hektar dan berada tidak jauh dari pusat kota Banda Aceh serta hanya beberapa ratus meter saja dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Lokasi Kerkhof juga tidak jauh dari tempat kematian Jenderal Kohler yang tewas ditembak oleh salah seorang pejuang Aceh kala itu. Hingga saat ini, Kerkhof Pojut dikelola oleh pemerintah Aceh dan salah satu yayasan Belanda yang bernama Stichting Pojut Fonds atau Yayasan Dene Pojut, yang saat ini diketuai oleh Robert Jan Hicks. Yayasan Dene Pojut adalah yayasan yang didirikan di Belanda pada tahun 1976 oleh para keluarga dan mantan tentara Belanda yang dulu pernah bertugas di Aceh. Yayasan itu dibangun untuk menjadi wadah dalam mengumpulkan dana yang akan dipergunakan untuk pelestarian kompleks pemakaman Kerkhof Pojut. Dan sampai sekarang, Kerkhof Pojut masih menjadi salah satu situs sejarah dan cagar budaya bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, terutama Belanda. Dan Kerkhof Pojut telah menjadi saksi betapa dahsyatnya perang dan perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonial Belanda.